Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyambung pertemuan sebelumnya tentang cloud ya. Pertemuan 10 kita akan membahas tentang praktikum Nextcloud tentang distribusi penyimpanan cloud. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan yaitu VirtualBox 64 bit otomatis operating system yang kalian harus pakai Windows 64 bit. Boleh nggak Pak pakai Linux? Kalau umpamanya saya menggunakan Linux, ya boleh aja. Jadi install nanti di Linux VirtualBox 64 bit. Setelah itu ISO Ubuntu 20.4 64 bit juga otomatis. Di sini bisa menggunakan desktop ya, Ubuntu desktop. Kalau nggak salah ini 2 GB sian. Kalau mau yang lebih kecil itu bisa menggunakan Ubuntu server tapi tidak tanpa GUI ya, tanpa GUI itu 1 GB sekian, 1 GB,2 kalau tidak salah. Setelah itu kalian akan install Nextcloud client untuk uji coba nanti. Setelah install semuanya Ubuntu, setelah itu install Nextcloud-nya di Nextcloud servernya di Ubuntu-nya, setelah itu Nextcloud client itu di HP kalian dengan PC uji coba. Prosedur instalasi nanti silahkan create di VirtualBox kalian, create ya VirtualBox, harddisk VirtualBox ya. VirtualBox itu sebanyak 20 GB. Pembagiannya partisi swap 2 GB, sisanya 18 GB itu partisi root. Di dalam partisi root network yang kita pakai nanti bridge, di mana internet kalian kalau menggunakan LAN nanti pakai bridge adaptor LAN-nya. Setelah itu bridge kalau menggunakan WiFi pakai WiFi. Bisa juga menggunakan hotspot ini ya, hotspot HP. Nanti silahkan WiFi-nya HP, WiFi SSD-nya HP kalian. Bukan HP. Yang penting ada internet untuk instalasi Nextcloud-nya nanti. Oke, lanjut kita langsung aja masuk ke VirtualBox. Minggu kemarin kita sudah menginstal Proxmox server, di mana Proxmox server itu nanti bisa instalasi 2 ya, di virtualisasinya hostnya itu nanti bisa VMware-nya ya, ISO nanti menggunakan ISO. Setelah itu yang kedua itu menggunakan kontainer. Nah, praktikum kita kemarin menggunakan kontainer dan berhasil rata-rata. Setelah itu anggap aja Proxmox server itu tidak bisa ya diinstal firmware atau Linux, diinstal di operating system lain di Proxmox server itu nggak bisa di VM-nya. Jadi solusinya kita menggunakan VirtualBox untuk instalasi Nextcloud di operating system Ubuntu. Langsung aja kita new. Di sini kita create Ubuntu Nextcloud Ubuntu. Di sini silakan masuk other ya, di D VirtualBox, silakan create folder VirtualBox atau apa terserah. Select folder, otomatis nanti folder image dan yang lain masuknya di D. Usahakan di D. Kalau di C nanti terlalu banyak, soalnya kita akan create 20 GB. Di sini saya taruh separuh aja, 3 GB. Anggap aja di tempat kalian kalau satu separuh berarti 512. Kalau umpamanya 2 GB, 1 GB ya, 512. Kalau umpamanya 2 GB, otomatis nanti 1 GB separuhnya. Create di sini kita meng-create virtual hard disk ya. Menggunakan format tipenya PDI, menggunakan dynamically allocated. Kalau dynamically allocated otomatis kalau 20 GB, kalau umpamanya instalasinya baru 10 GB, baru yang terpakai 10 GB aja. Kalau fixed otomatis 20 GB tercreate langsung fix 20 GB. Kita menggunakan dynamic ya biar tidak boros. Requirement-nya sebenarnya kalau install Ubuntu itu 12 GB ditambah swap 2 GB, otomatis 14 GB-an lah ya. Di sini Bapak create 20 GB biar lebih plong aja, lebih luas ya. Oke, sekarang kita setting. Ini udah benar, sistemnya sudah benar, networknya. Di sini masih NAT, kita menggunakan bridge
tadi ya, kita menggunakan bridge network bridge ke jaringan. Karena punya bapak jaringannya WiFi, di sini menggunakan dual band wireless. Biasanya WiFi kata kuncinya di sini ada wirelessnya. Ya. Di sini MAC addressnya, IP-nya silahkan cek IP kalian nanti setelah instalasi Ubuntu kita cek IP-nya untuk menjaga aja. Hard disk yang dipakai di sini masih mana hard disk? Ini ya. Storage-nya masih 1 ya. 1. Nanti bisa kita tambah store lagi. Tadi kan root, nanti bisa home atau apa untuk manajemen my dokumennya. Optical drive-nya silahkan nanti dimasukkan optical drive ya. Ya, optical drive. Choose this file. Kita menggunakan Ubuntu desktop. Open. Oke. Sudah ya mungkin ya. Kita start. Select Ubuntu desktop, choose. Ingat ya, Ubuntu desktop start. Saya lebih suka tampilannya Scape mode sebenarnya. Nah, Scape mode kayak gini lebih enak dia. Kalau kita skalakan, resize, adjust resize-nya lebih enak. Nah, di sini kita tampilkan di sini. Proses booting ya. Silahkan cek IP kalian sambil menunggu. Cek IP, kita cek juga jaringan kalian, CMD, Windows R. Silahkan ping google.com. Karena kita instalasi Nextcloud itu nanti menggunakan koneksi internet. Config IP punya bapak 215. Nanti dapat kalian pasti beda, menyesuaikan. Diingat aja, dicatat. Setelah itu perbedaan kita kemarin di RPS itu menggunakan OwnCloud. Kenapa kita menggunakan Nextcloud? Karena versi ini ya, OwnCloud itu VS-nya Nextcloud. Ownernya dulu owner OwnCloud, setelah itu dia membuat baru namanya Nextcloud. Terpisah ya. Nanti silakan cari aja di internet historinya kenapa. Yang pastinya beberapa instansi banyak saya cek menggunakan Nextcloud ya. Nah ini OwnCloud, ini Nextcloud. Awalnya OwnCloud jalan ya. Setelah itu tahapan dari 2017 dia lahir, naik sampai ini sudah naik mengalahkan OwnCloud. Oke, proses booting. Nanti beberapa instalasi diikuti prosedur yang ada. Nanti diinstal di HP, Nextcloud untuk kliennya, sama Nextcloud Talk-nya untuk video call dan yang lain. Untuk keluar dari ini kan mouse masuk di dalam desktop nih. Untuk keluar silakan kontrol, silakan geser mouse kalian. Habis. Ini jelaskan kembali Nextcloud. Silakan nanti kalau mau lebih jelasnya Nextcloud ya, Nextcloud. Nah, Nextcloud.com silakan di situ pelajari packagingnya.
cara instalasi kalau bukan dari Ubuntu dan lain bisa juga sebenarnya. Tampilan ini. Kominfo menggunakan Exclude ya. Lupa cek di ininya, ternyata menggunakan Exclude. Ada file sharing yang dikasih ke Bapak, ternyata dia menggunakan Exclude Kominfo. Oke, baik. Sekarang sudah muncul tampilan instalasi Ubuntu-nya ya. Di sini ada dua opsi, try Ubuntu sama install Ubuntu. Nah, kalau try Ubuntu, itu kalian bisa mencoba demonya Ubuntu secara live tanpa instalasi. Jadi kalau mau mencicipi Ubuntu gimana sih makhluknya gitu ya, kalian bisa menggunakan try Ubuntu. Nah, opsi kedua, kalian bisa menggunakan install Ubuntu secara langsung. Kita menggunakan VirtualBox, otomatis terinstallnya di VirtualBox. Hati-hati kalau kalian instalasi Ubuntu atau Linux yang lain, kalau secara langsung di laptop kalian, yang perlu diperhatikan adalah partisinya nanti kita jelaskan sih. Ini English ya, install Ubuntu. Kita akan mensimulasikan untuk create hard disk sudah 20 GB, partisinya nanti swap. Keyboard layout kita menggunakan default aja, QWERTY ya, English. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah 4 tahap 4. Di sini saya menggunakan minimal aja ya, biar cepat dan downloadnya tidak saya centang. Kenapa? Karena kita butuhnya nanti untuk simulasi kita menggunakan cuma web browser aja, tidak yang lain, utility, Office itu nggak kita install. Kita cuma menggunakan basic utility sama web browser. Download aplikasi dan yang lain tidak digunakan, instalasi packaging yang lain itu tidak digunakan juga, seperti codec audio dan yang lain tidak digunakan. Sini langsung kita continue aja. Proses kelima, 2, 4, 5. Perbandingannya apa kalau kita menggunakan Ubuntu server sama Ubuntu desktop? Bedanya tanpa GUI untuk server itu. Kalau kalian melatih, kalau sudah pintar command line Linux, itu nggak apa-apa menggunakan server. Direkomendasikan menggunakan server. Dan lebih handal sebenarnya server ya daripada desktop. Tapi nggak apa-apa, untuk newbie kita menggunakan Ubuntu desktop. Oke, di sini ada dua opsi untuk instalasi tipenya, ada erase disk, something else atau custom. Kalau umpamanya kalian erase disk, otomatis data kalian itu hilang semuanya ya. Kalau umpamanya kalian install live secara langsung di laptop kalian menggunakan flash disk, injeksi dengan aplikasi Rufus. Ya. Nah, itu hati-hati jangan menggunakan erase, otomatis data kalian bisa hilang semuanya. Kita menggunakan something else atau custom. Ya, continue. Di sini otomatis hard disk kita yang 20 GB itu nanti akan muncul di sini. Dia terbacanya 21 dengan nama SDA. Jadi Linux itu memberi nama SDA pada /dev ya. Silahkan kita new partition table, kita create, continue. Kita mau buat partisi tablenya ya, nama-nama tablenya. Di sini yang pertama adalah kita partisi web. Kita masukkan 2043. Asumsinya 2048, asumsinya di laptop Bapak ini itu mempunyai RAM 1 GB. Otomatis virtual memory yang harus digunakan dua kalinya swap. Dua kalinya RAM ya. Jadi kalau RAM-nya 1 GB berarti 2 GB. Kalau umpamanya RAM-nya 2 GB, otomatis 4 GB, dua kalinya. Itu secara teoritis. Nah, ini kita menyesuaikan aja. Tapi kalau umpamanya 3 GB, virtual memory 6 GB terlalu besar juga sebenarnya untuk hanya desktop aja. Itu masih bisa 2 GB, 4 GB. Di sini kita menggunakan extended 4, mount point-nya adalah swap area. Nah,
di sini ya, swap area. Oke. Swap area sudah muncul. Free space yang satunya sini jadi SDA1 ya. Tadi kan SDA1. Nanti keluar lagi SDA berapa. Di sini kita plus partisi table-nya, di sini partisi root ya. Jadi kita di sini menggunakan extended 4 partisi root di sini ya, partisi root extended 4. Kita menggunakan extended 4. Mount point-nya adalah root. Jadi di dalam root itu ada boot, ada home, temporary, user, var, srv, upt ya, sama usr lokal. Jadi di dalam root, di dalam akar itu nanti ada akar-akar lain. Ini akar-akar lain, ini root. Jadi kita install root aja cukup. Oke. Di sini kita sudah create partisi table sebanyak 2. Yang pertama adalah swap, di sini ya, swap. Di sini sudah. Kalau di Windows itu adalah paging file. Yang kedua itu root. Ya, di sini SD5 langsung lompat ya dia. Sekarang langsung install new. Nanti ada konfirmasi. Nah, data-data ini akan semuanya terformat. Hitungannya datanya akan hilang semuanya. Kalau umpamanya harus baru ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya datanya hati-hati. Oke, proses formatting. Setelah itu proses copy data-data ISO image itu ke dalam operating system yang baru. Oke, masih ada tahapannya. Silahkan kita pilih Jakarta. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah username password. Baru copying data ya. Sini stimic plk. Passwordnya 123414 aja, yang enak aja ya. 123414 stimic plk. Login automatically. Jadi ketika saat operating sistemnya jalan booting, startup, nanti akan muncul username password itu secara defaultnya. Tapi kita bisa automatically langsung masuk ya dengan password yang ada ini. Stimic plk sama 123414. Jangan lupa loh ini ya. Silahkan dicatat. User stimic plk password 123414. Oke, proses copying kita skip aja. Oke, di sini tahapan instalasi sudah selesai. Cukup lama ya instalasi Ubuntu desktop karena filenya juga 2 GB lebih. Silakan kita restart ya, reset new. Di sini jangan lupa nanti optical thread virtualnya kita nonaktifkan. Storage ini ya. Di sini kita remove. Oke. Nah, tahapan instalasi di sini sudah selesai. Kita lanjut instalasi Nextcloud-nya. Ya, instalasi Nextcloud, tapi sebelum instalasi Nextcloud kita akan cek prosedur konfigurasi jaringannya sampai instalasi. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan lancar ya instalasinya nanti untuk konfigurasinya.